Bentar. Baik, mohon izin. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, Bapak dosen pada mata kuliah Information and Communication Technology Literasi. Dalam hal ini Bapak Ahmad Husyairi. Sebelumnya, mohon izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Eh, Kami dari kelompok 7 pada kelas MC104 yang terdiri dari 5 mahasiswa. Ada Kak David Mirah, ada Kak Jesis Kris Pratiwi, Kak Nadia, Kak Nada Rahmaniah, dan saya sendiri, Sofa Akbar Bahari Putra. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membawakan presentasi terkait dengan pemanfaatan teknologi digital pada e-commerce dengan prototipe aplikasi e-commerce Shopee. Mohon izin, bisa next slide. Baik, adapun butir-butir yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini meliputi latar belakang, berikutnya dilanjutkan dengan landasan teori, selanjutnya hasil dan pembahasan, berikutnya penjelasan prototipe, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Yang pertama, adapun latar belakang terkait dengan presentasi kali ini, yaitu bahwa perkembangan ICT literasi, atau selanjutnya kami sebut dengan literasi digital, di Indonesia menunjukkan peningkatan akses internet di kalangan siswa dengan 82,2% siswa perkotaan dan 70,56% di pedesaan memiliki akses pada 2023. Didukung program pemerintah seperti Merdeka Belajar untuk pelatihan guru dan siswa, serta untuk mengurangi kesenjangan digital antara kota dan pedesaan. Literasi digital masyarakat membaik dengan kemampuan pemahaman informasi online yang semakin maju melalui pelatihan berkelanjutan, serta program seperti integrasi literasi digital ke kurikulum dasar menengah mempercepat transformasi pendidikan menuju era digital. Bahwa transaksi e-commerce naik 4,95% rata-rata pada 2024, didorong kategori FMCG 90,45%, kecantikan 62,07%, dan ibu anak 35,52%, menjadikan Indonesia sebagai pasar digital terbesar se-ASEAN terkait dengan transaksi e-commerce ini. Seiring adanya perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatnya penetrasi internet di berbagai daerah, pertumbuhan e-commerce di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat dengan estimasi penetrasi mencapai 34,89% pada tahun 2029. Tren ini diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap ambisi pemerintah dalam menargetkan ekonomi digital sebesar mencapai 4.531 triliun pada tahun 2030. Adapun rumusan masalah terkait dengan pembahasan presentasi kali ini, yang pertama, apa pengaruh tingkat literasi digital terhadap responden dari adanya pemanfaatan teknologi digital di aplikasi e-commerce seperti Shopee? Yang kedua, bagaimana analisis literasi digital dalam konteks e-commerce, dalam hal ini Shopee? Yang ketiga, bagaimana perancangan prototipe dari e-commerce aplikasi Shopee untuk mengatasi tantangan pada literasi digital? Yang keempat, bagaimana tata letak bentuk wireframe dari prototipe pada aplikasi atau website e-commerce Shopee? Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana desain UI or UX pada prototipe aplikasi Shopee dapat membantu mengatasi masalah literasi digital yang diidentifikasi. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Kak Nada.
Mohon izin, Kanada, dipersilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas landasan teori yang kami gunakan untuk penyusunan makalah pada kali ini. Yang pertama, pengertian dari ICT literasi. Nah, perkembangan dalam teknologi digital yang semakin pesat telah membuat penyelarasan literasi teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, dan aktivitas sosial menjadi salah satu kompetensi teknologi digital yang diperlukan untuk berpikir kritis, etis, dan juga efektif. Menurut UNESCO, tahun 2018, ICT literasi merupakan kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, kritis, dan etis dalam mengakses, mengelola, mengevaluasi, serta mengomunikasikan informasi guna mendukung proses pembelajaran, pekerjaan, dan partisipasi aktif dalam masyarakat digital. Selanjutnya, konsep dari e-commerce. E-commerce sendiri didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, serta pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer, terutama internet yang memfasilitasi transaksi bisnis secara elektronik tanpa batasan geografis. Menurut Kotler dan Armstrong 2009, e-commerce merupakan pembelian dan penjualan produk, informasi, serta jasa melalui jaringan komputer yang menghubungkan pembeli dan penjual secara digital. Definisi ini menekankan peran internet sebagai medium utama untuk aktivitas pemasaran dan distribusi, yang mengubah pola bisnis tradisional menjadi lebih efisien dan scalable. Untuk metode perancangan, prototipe berfungsi sebagai representasi awal dari solusi yang memungkinkan tim desain dan pemangku kepentingan untuk memvisualisasikan ide, menguji asumsi, mendapatkan umpan balik pengguna nyata, dan mempercepat iterasi sebelum pengembangan produk penuh. Prototype dalam pengembangan e-commerce merujuk pada model awal, sistem yang dirancang untuk menguji fungsionalitas, usability, dan integrasi literasi TIK sebelum implementasi penuh, khususnya pada platform seperti Shopee yang menargetkan UMKM dengan literasi digital rendah. Selanjutnya, Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari bab 3. Yang pertama ada pengertian prototipe e-commerce. Prototipe e-commerce adalah representasi awal-awal atau model awal dari sebuah situs web atau aplikasi e-commerce yang dibuat dalam tahap perancangan dan pengembangan. Ini adalah versi percobaan yang dirancang untuk menguji dan mengevaluasi berbagai aspek produk e-commerce sebelum versi finalnya dibangun dan diluncurkan ke publik. Jadi, prototipe ini adalah alat yang penting untuk merencanakan, merancang, dan juga mengembangkan platform e-commerce yang efisien dan efektif. Eh, Prototipe e-commerce ini juga biasanya memiliki fitur-fitur yang terbatas. Jadi, eh, kita harus menguji dulu konsep dan fungsionalitasnya untuk situs e-commerce ini. Yang kedua ada manfaat prototipe e-commerce. Jadi prototipe e-commerce itu memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama menghemat biaya dan waktu pengembangan e-commerce. Yang kedua mendapatkan umpan balik dari pengguna sebelum diluncurkan secara resmi. Yang ketiga menguji coba fitur-fitur baru sebelum diimplementasikan di e-commerce utama. Yang ketiga ada tujuan prototipe e-commerce. Yang tujuan utamanya adalah untuk menguji coba ide bisnis baru dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. Dengan prototipe e-commerce, penjual dapat melihat bagaimana respon pasar terhadap produk yang mereka layani. Yang keempat ada contoh prototipe e-commerce. Jadi berikut adalah beberapa contoh prototipe e-commerce. Yang pertama, toko online yang menjual produk fashion, toko online yang menjual produk elektronik, toko online yang menjual produk makanan dan minuman, dan juga toko online yang menjual jasa seperti jasa pengiriman dan jasa desain grafis. Selanjutnya, Kak. Oke, di sini ada slide perencangan prototipe dari e-commerce aplikasi Shopee. Jadi studi kasus ini berfokus pada pengguna e-commerce di Indonesia dengan fokus khusus pada segmen pengguna baru dan mereka yang memiliki target literasi teknologi menengah ke bawah. Prototipe aplikasi Shopee dirancang untuk mengatasi tantangan ICT literasi ini melalui pendekatan User Centered Design atau USD. Fokusnya adalah kesederhanaan visual dan paduan langkah demi langkah. Dan ini ada beberapa elemen desain kunci dari prototipe Shopee meliputi ikon universal. Ikon universal itu adalah
cara menggunakan ikon yang mudah dikenali secara global. Misalnya ikon keranjang belanja, ikon hati untuk favorit, dan ikon obrolan. Yang kedua ada minimalisasi teks, yaitu mengganti teks yang panjang dengan label yang ringkas dan jelas. Yang ketiga tata letak hierarkis, yaitu memandu mata pengguna memandu mata pengguna secara alami dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dan juga memprioritaskan informasi penting seperti harga, nama produk, dan tombol beri sekarang. Yang keempat ada antarmuka intuitif, yaitu desain yang mudah dinavigasi bahkan untuk pengguna baru. Selanjutnya ada fitur belanja, yaitu ada halaman produk, keranjang, wishlist, dan proses checkout yang sederhana. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu rekomendasi produk berbasis AI dan promosi yang disesuaikan. Selanjutnya ada keamanan dan kepercayaan, yaitu proses pembayaran aman, garansi, dan kemudahan memberi ulasan. Yang terakhir ada fitur pendukung seperti Shopee Live, Shopee Games, Shopee Food, atau opsional tergantung cakupan dari prototipe tersebut. Next, selanjutnya Kak. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak David. Baik, sekarang screenshot dan wireframe dari prototipe Shopee. Shopee memiliki tata letak menu yang sederhana dan mudah diakses, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan fitur-fitur penting tanpa kebingungan. Menu utama Shopee juga didesain dengan ikon yang jelas dan kategori yang terstruktur, sehingga pengguna dapat dengan cepat menunjukkan halaman yang mereka inginkan. Pada gambar ini, user flow home merupakan halaman home atau alur saat user mengakses menu home pada aplikasi Shopee. User yang ingin melihat kategori kebutuhan menggunakan fitur live chat, melihat profile, dan melihat keranjang checkout tersedia pada tampilan halaman home. Selanjutnya, pada gambar ini merupakan desain wireframe tampilan halaman home. Terdapat fitur kategori kebutuhan dan fitur live chat. Halaman home juga menyediakan fitur keranjang yang berfungsi untuk user melihat barang apa saja yang sudah di check out di aplikasi Shopee. Pada fitur kategori kebutuhan terdapat 3 jenis barang yang ditawarkan seperti pakaian, kecantikan, dan elektronik. Pada gambar ini merupakan halaman high fidelity. Tampilan home terdapat 2 fitur, yaitu kategori kebutuhan dan fitur live chat. User memiliki fitur kategori kebutuhan, maka aplikasi akan menampilkan 3 kategori barang. Dan ketika user memiliki fitur live chat, aplikasi akan menampilkan toko yang akan user tuju. Desain prototipe membantu mengatasi masalah ICT literasi yang diidentifikasi. Yang pertama, desain alur pembayaran yang sangat sederhana. Masalah pengguna sering bingung memilih metode pembayaran atau tersesat dalam langkah-langkah checkout yang panjang. Solusi desain, setiap langkah atau alamat opsi pengiriman metode pembayaran disajikan secara berurutan dan terpisah, mencegah pengguna kewalahan dengan terlalu banyak pilihan sekaligus. Pengguna metode pembayaran lokal yang familiar atau misalnya bayar di tempat atau COD atau TF Bank. Kedua, fitur notifikasi keamanan. Masalah, pengguna kurang sadar akan risiko keamanan online. Solusi desain Shopee, indikator keamanan visual dan teks yang jelas, pesan seperti terjamin aman oleh Shopee garansi, atau notifikasi pop-up yang meminta autentikasi 2 faktor atau OTP via SMS atau email. Yang ketiga, tampilan produk yang intuitif untuk memudahkan navigasi. Masalah, pengguna kesulitan menemukan barang yang dicari. Solusi desain Shopee, kategorisasi visual dan filtering yang mudah. Ikon
kategori yang jelas di beranda dan opsi filter pencarian yang ramah pengguna. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi digital pada e-commerce, dengan studi kasus aplikasi Shopee, dapat disimpulkan bahwa ICT literacy memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat kepercayaan, kemudahan penggunaan, serta keberhasilan adopsi platform e-commerce, khususnya bagi pengguna pemula dan pengguna dengan tingkat literasi teknologi menengah ke bawah. Secara keseluruhan, penelitian ini telah memenuhi tujuan penelitian, yaitu menjelaskan peran ICT literacy dalam penggunaan e-commerce, menganalisis pemanfaatan teknologi digital pada aplikasi Shopee, serta memberikan gambaran prototipe sederhana yang dapat meningkatkan inklusivitas dan kenyamanan pengguna. Integrasi antara literasi TIC dan desain UI UX yang sederhana terbukti menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan ekosistem e-commerce di Indonesia. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 7. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan selama dalam presentasi. Kiranya berkenan untuk menjadi penilaian UTS ICT Literacy. Terima kasih.